Sesuai judulnya, kali ini kita akan ngebahas strap Apple Watch. Ya sesuai jamnya, ya ini kita syuting jam 12:30 pagi. Dan kali ini gue akan ngebahas 4 jenis strap Apple Watch yang gue punya, yang mungkin kalian bisa pakai juga untuk kegiatan-kegiatan tertentu, jadi nggak cuman olahraga doang. Oke, kita mulai yang pertama. Seperti yang udah kalian lihat ya, ini strapnya rantai, jadi ini kalau kalian lihat warnanya cocok banget sama Apple Watch gue yang jet black. Dan ketika kita pakai ya, cocok aja gitu loh dari tampangnya nih. Apalagi kalau kalian pakai watch face yang California deh. Menurut gua sih watch face yang California ini cocok ya. Gua nggak tahu bahannya stainless steel atau steel, cuman di deskripsinya sih tertulisnya stainless steel ya. Dengan watch face yang kayak gini, tuh masih kelihatan cakep. Cuman kekurangannya dari strap ini, jujur aja dari hari pertama kali gua pakai ini ya, itu gua kesusahan untuk ngurangin ukurannya. Karena kalau jam rantai kayak gini, tali rantai kayak gini, dia kan biasanya dilebihin tuh. Waktu itu gue agak bingung ya nyari toko jam di mana, tapi untungnya ada toko jam lokal. Dan kekurangan yang kedua, jujur aja ya, karena ini rantai dan kalau kalian lihat nih, ini kan dia lemes banget nih. Dia kan lemes banget dan ada suara kerincing-kerincing kalau kalian dengar. Nah, suara kerincing-kerincing itu nanti ketika sistem haptik atau watch kalian bergetar gitu ya, dia kayak ada suara kerincing-kerincingnya gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya? Kalian dengerin aja lah ya. Nih, maksudnya kayak gini nih. Bentar, kita nyalain dulu. Set timer for 10 seconds. Nah, kedengeran nggak? Itu kalau misalnya kalian pakai strap Apple Watch yang dari bawahnya Apple, gue nggak tahu yang stainless steel punyanya originalnya Apple, apakah juga dia akan kayak gini, nggak tahu. Cuman menurut keyakinan gue seharusnya sih enggak ya, karena Apple udah memikirkan kemungkinan itu. Dan kekurangannya selain dua hal itu sih nggak ada ya. So far gue cukup enjoy pakai ini dalam kegiatan formal ya, kayak misalnya kalian datang ke kondangan atau ketemu sama klien. Buat jalan-jalan di mall itu juga cakep. Ini harganya FYI aja nggak nyampe 100.000, jadi ya lu keluar duit under 100 buat strap rantai kayak gini, mau berharap apa? Maksudnya ya by looks cakep, keren, tapi di sisi lain kalau haptic feedback-nya nyala ya udah terima aja gitu loh. Awal datang tuh dia agak longgar banget nih di bagian pin strapnya sini. Jadi yang gue lakukan adalah gue tambal pakai 2 layer selotip. Untungnya itu cukup menyelesaikan masalahnya. Nah, yang kedua ini sebenarnya favorit gue nih, karena ini adalah strap pertama yang pertama kali gue beli ketika mau ngoleksi beberapa strap Apple Watch. Kenapa? Kalau kalian lihat dari sini, ini looks-nya ini kayak kulit banget nih. Dan kalau kalian lihat dari belakang, ini sebenarnya bukan kulit. Jadi kayak silikon gitu loh. Dan dia tuh lemes banget. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Cuman kalau kita tekuk sedikit gini nih, dia bener-bener lemes. Literally lemes. Dan seperti strap yang sebelumnya, gue juga tambalin ini pakai selotip 2 layer. Biar nggak kerincing-kerincing kayak tadi. Hasilnya, karena ini dia rubber ya, jadi mungkin kayak sistemnya sifatnya kayak meredam getaran gitu ya. Jadi ketika gue pakai ini dan ada notifikasi masuk atau timernya nyala, ini bener-bener enak banget, gak ada suara yang grrrr, kayak gitu nggak ada. Jadi pure getarannya, haptiknya tuh natural banget di tangan kita. Dan saran gue sih ketika kalian mau pakai strap ini ya, gue saranin sih walaupun dia sifatnya silikon, enak, nyaman di tangan, mungkin nggak terlalu cocok untuk dipakai olahraga. Karena ketika strapnya yang di bagian luar ini dia kena cairan gitu ya, kecipratan kuah soto atau keringet atau air lah intinya, ini dia akan ninggalin beberapa bagian jejak itu tuh kayak ada basah gitu loh. Memang dengan seiring waktunya dia akan mengering dan hilang, cuman kalau dipakai terus-menerus gue nggak jamin ini bakal seawet itu. Dan sisi positifnya lagi adalah dia udah magnetik, dan menurut gue sih magnetnya biasa aja, nggak sekuat itu. Karena gue pernah sekali 2 kali dalam satu situasi ini nggak sengaja nyenggol bagian celana atau ikat pinggang gitu ya. Jadi dia keangkat secara otomatis dan untungnya nggak langsung lepas dari tangan gua. Jadi dia masih gantung di tangan gitu loh. Kemungkinan kejadiannya relatif jarang. Menurut gua sih harganya cukup masuk akal. Kayak seinget gua nih beli harganya sekitar 120 ribuan deh. Itu udah termasuk ongkir ya. Ini bisa kalian pasangin sama watch face yang formal gitu. Kalau gua sih lebih cocok ke California yang warnanya biru kayak gini nih. Ini kalau
kalau dari kamera masih cocok, dan kalau kalian lihat dari jauh ya, ini secara sekilas kayak Hermes nggak sih? Hermes, ya itulah pokoknya. Gue seneng aja looks-nya tuh kayak eksklusif mewah banget. Jadi dari jauh tuh emang kayak kulit gitu loh. Dan selanjutnya ini adalah yang paling baru. Ini adalah strap Apple Watch yang stainless steel, cuman bukan bawaannya. Gue nggak tahu apa bedanya dibandingin dengan yang ori. Cuman satu yang gue notice ketika gue pakai ini. Iya, sifatnya masih sama seperti strap rantai yang kayak gini ketika haptic systemnya itu nyala. Dan gue kira sih dari aksesoris kayak gini yang di luar Apple, mungkin ada yang bikin seolah-olah haptic feedbacknya tuh nggak bikin berisik. Dan kekurangannya ini kalau kalian lihat nih, gue dari tadi masa nggak dapet. Karena kalau kalian mau agak tekuk sini udah susah. Jadi kalian di saat pemasangan itu tuh mesti bareng kanan kiri tuh. Nah jadi kalian masangnya ke kanan, tapi jangan sampai nutup 100% dulu, biarin 25% gitu. Baru yang sebelah kiri masuk nih. Oke. Nah, kalau kita pakai watch face yang agak formal lagi deh. Ini kita ganti coba ke warna hitam deh, biar senada sama strapnya. Tuh. Kalau kalian pakai strap ini nih, kelihatannya lebih elegan dan lebih modern dibandingin yang tradisional rantai kayak gini nih. Dan ini kalau dilihat dari jauh sih seolah-olah ya, kalau orang nggak terlalu teliti gitu, dia pasti ngiranya ini kayak stainless steel strapnya Apple Watch. Padahal ini third party gitu loh. Dan kalau kalian tanya harganya, ini adalah strap termahal kedua yang pernah gue beli. Jadi ini harganya di sekitar 550 ribuan, itu belum termasuk ongkirnya. Oh iya, ngomong-ngomong, ini dia nggak perlu ke toko jam lagi. Jadi dia sistemnya tuh copot pasangnya tuh udah pakai tombol kayak gini. Itu lebih memudahkan pengguna banget dibandingin kalian harus ke toko jam dulu. Nah, yang terakhir ini adalah hal yang sebenarnya gue belum dapat kesadaran penuh kenapa gue pilih warna ini. Maksudnya ketika gue beli Apple Watch ini, strapnya itu warnanya hitam dan menggunakan strap yang sports. Jadi gini, Apple Watch itu by original, dia itu datang dengan paket penjualan strap yang nggak sepanjang ini. Jadi ukurannya small. Dan so far ketika pertama kali gue punya ini strap, langsung gue pakai ya ketika gue beli Apple Watch ini. Untuk daily use sebenarnya sih masih normal aja, masih aman. Nggak yang maksa banget gitu tuh. Ya menurut gue tergantung watch face-nya sih. Jadi kalau misalnya kalian di acara formal ya mungkin pakai yang formal aja atau nggak yang terlalu mencolok. Tapi ketika kalian lagi olahraga, nah itu mungkin kalian pakai watch face yang tertentu juga. Itu masih kelihatan cakep banget dibandingin dengan yang California tadi. Masih masuk-masuk aja. Ini originalnya Apple, tentu aja kita semua tahu berapa mahal. Gue beli strap Apple Watch ini nih harganya 800.000, kembali 1.000. Itu katanya sih, kata mamang-mamangnya sih promo ya. Cuman ya udah lah ya, Indian harganya tetap segitu-segitu aja. Terakhir gue lihat di Denpasar. Jadi ya udah lah ya. Ini karena dia modelnya kayak lubang-lubang kayak gini nih. Jadi kita bisa adjust sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya lagi olahraga ya agak dikencengin dikit. Tapi kalau misalnya harian biasanya gue taruh di lubang yang ketiga gini. Jadi nggak terlalu ketat, nggak terlalu longgar. Karena kadang kalau terlalu longgar tuh bisa begini nih. Nah, bisa turun ke bawah. Dan so far itu sih strap yang gue punya. Bentar, belum selesai. Ada satu aksesoris lagi yang wajib kalian pertimbangin ketika pertama kali punya Apple Watch ini. Yaitu adalah ini. Kenapa menurut gue ini penting? Karena gini, gue tuh ketika pertama kali ambil ini jam, dan gue tahu ada fitur detektor untuk sleep apnea ataupun sleep tracking gitu ya. Gue pengen banget dan malah dalam tanda kutip udah kayak keseringan tidur pakai jam tangan ini. Jadi kenapa gue mesti pakai strap ini? Jelas alasan utamanya adalah kita tidak sadar kapan kita akan ngebenturin jam tangan kita ke ujung dipan kasur atau ke dinding atau ke meja di samping kasur kita. Ini nih fungsinya vital banget. Bayangin kalau misalnya kalian nggak sadar gitu ya, lagi begini, retak-retak cuy. Makanya ini penting banget
untuk ngelindungin Apple Watch kalian dari ketidaksadaran kalian menghentakkan tangan ketika sleep tracking. But kalau misalnya kalian nggak pakai ini untuk sleep tracking, sebenarnya sih fine aja kalau kalian pengen YOLO aja tanpa casing. Cuman menurut gua sometimes casing ini digabung dengan sport loop kayak gini ini masih kelihatan cakep banget. Jadi sekian ya video kali ini, terima kasih banyak yang udah nonton untuk sharing-sharing gue seputar strap Apple Watch. Dan FYI aja, ini Apple Watch Series 10 bukan Series 11. Dan kalau kalian tanya, bang kenapa sih lu beli Apple Watch Series 10 padahal kan ini 2026? Hey, in this economy bro, kalau selisihnya performanya Watch 11 sama Series 10 itu nggak terlalu jauh, gue lebih pilih Apple Watch Series 10. Di Apple Watch Series 10 ini dia juga sudah mendukung on-device processing untuk Siri-nya. Jadi ketika handphone kalian mati atau kalian lagi iseng pengen ngeset timer untuk masakan kalian atau apalah itu, Siri-nya akan langsung diproses ke dalam jam sini. Dengan adanya on-device processing ini, Apple Watch Series 10 ini menurut gua udah cukup banget untuk mengakomodasi kebutuhan gua sehari-hari. Toh, in the end of the day, fungsinya tetap sebagai sleep tracker dan penunjuk waktu. That's it. Kalau misalnya kalian mau balas notifikasi atau main game itu preferensi pribadi kalian masing-masing lah. Jadi menurut kalian gimana nih? Strap Apple Watch mana yang cocok mungkin buat kalian, atau kalian punya saran lain? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Thank you banget yang udah nonton video gua. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya jadi kalian nggak ketinggalan kalau kita udah upload video baru nantinya. Dan tentu aja kalau kalian pengen lihat-lihat barang yang udah gue pakai ini, ada di link affiliate di bawah sini, termasuk jam tangan ini ya. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada gue kasih Series 11 ya. Oke, thank you banget dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!